2, 1, action. Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Setelah kita belajar tentang 8 sabda bahagia kurang lebih dalam 2 minggu terakhir, saya mendapatkan banyak pesan-pesan singkat melalui WhatsApp saya. Salah satu pesannya mengatakan bahwa wah, ini susah sekali untuk kita bisa jalankan. Ada yang mengatakan juga bagaimana bisa anak muda zaman sekarang bisa mengimplementasikan 8 sabda bahagia. Bahkan ada yang mengatakan hanya Yesus yang bisa melakukannya. Seringkali kita sebagai manusia ketika mendapatkan suatu inspirasi, kebanyakan yang bereaksi adalah tentang apakah saya dengan kekuatan saya bisa melakukannya atau tidak, tanpa kita memikirkan siapa yang memberikan inspirasi dan kenapa kita tidak meminta suatu karunia daripada yang memberikan inspirasi tersebut. Oleh karena itu, pada video penutup dari 8 sabda bahagia, kita akan mencoba menghubungkan antara sabda bahagia dengan 7 karunia roh. Jadi kalau kita perhatikan 7 karunia roh yang dijelaskan dalam Yesaya menggambarkan daripada karunia yang dimiliki seorang Mesias yang akan datang. Dan 8 sabda bahagia menggambarkan ajaran baru dari Yesus sebagai bagian daripada khotbah di bukit. Yesus tidak hanya mengajarkan, tapi Yesus melakukannya. Oleh karena itu, kita coba akan melihat bagaimana kaitan ini. Artinya bahwa apabila kita sebagai orang Kristen ingin melakukan penziarahan dan menjadi seorang Kristen sejati, kita harus melakukan 8 sabda bahagia ini dan mohon karunia Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukannya. Jadi bukan hanya semata-mata karena kekuatan kita sendiri. Yuk kita belajar bersama-sama. Sabda bahagia mengikuti pola dan logika yang istimewa. Setiap berkat dibangun atas berkat sebelumnya. Dengan demikian, kebahagiaan karena miskin di hadapan Allah merupakan fondasi bagi sabda bahagia lainnya. Secara moral, 7 sabda bahagia yang pertama berhubungan dengan 7 karunia Roh Kudus yang pernah kita bahas dan pelajari bersama di video dalam playlist lainnya. Karunia dimiliki sepenuhnya oleh Kristus dan diberikan juga kepada kita umatnya yang telah dibaptis. Menurut susunan tersebut, sabda bahagia ke-8 merangkum 7 yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah bisa dilakukan apabila kita menerima dan melakukan karunia takut akan Tuhan. Suatu karunia penghormatan kepada Allah yang membangkitkan jiwa karena kelemahannya dan membangun rasa takut seperti anak kecil kepada sang ayah, bukan rasa takut yang gemetar atau seperti budak. Mereka yang sangat sadar akan kemiskinan spiritual, mereka mengetahui kebutuhannya akan belas kasihan Tuhan. Mereka seperti yang rendah dan hanya mencari kekayaan surga. Meskipun ini termasuk orang-orang yang tidak berdaya dan miskin secara materi, ini merujuk terutama kepada mereka yang mengakui kelemahan moral mereka. Dengan roh yang rendah hati, mereka hidup terpisah dari barang-barang duniawi dan dengan demikian mencari kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mereka yang berduka cita karena menerima dan melakukan karunia pengetahuan,
karunia yang menanamkan persepsi yang benar tentang benda-benda yang diciptakan dan nilai pribadi mereka di hadapan Allah. Menjadi miskin di hadapan Allah adalah ratapan manusia di dunia ini. Mereka menyadari bahwa seseorang tidak dapat dengan usaha manusia semata mencapai berkat surga. Murid-murid yang berduka juga bermasalah oleh ketidakadilan dunia dan berduka atas dosa-dosa mereka. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut adalah pelaku yang rendah hati dari kehendak Allah. Mereka menerima dan menjalankan karunia kesalehan, karunia cinta kasih sayang kepada Tuhan yang menggerakkan jiwa untuk menyembah dan melindungi dari pengerasan hati seseorang di tengah-tengah pencobaan. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, tetapi kerendahan hati dan iman kepada Tuhan, terutama selama pencobaan. Orang yang lemah lembut menjaga ketenangan dan pengendalian diri melalui situasi yang sulit. Musa mencontohkan kebajikan ini lebih daripada yang lain dalam perjanjian lama. Itu juga merupakan ciri khas Yesus yang menaati kehendak Bapa sampai mati. Akan memiliki bumi artinya berkat yang serupa dengan yang ditawarkan Tuhan kepada bangsa Israel yang lemah lembut, yaitu tanah perjanjian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran karena menerima dan melakukan karunia keperkasaan atau ketabahan, yaitu suatu karunia keteguhan hati untuk mengejar kekudusan di tengah rintangan. Yang lemah lembut tidak puas dengan bumi, tetapi merindukan warisan surgawi. Mereka berusaha untuk mengamankannya melalui kekudusan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kebenaran adalah karunia status sebagai anak dan warisan dalam keluarga perjanjian Allah. Orang-orang yang diadopsi oleh Allah ingin agar kehendaknya diketahui dan digenapi dalam kehidupan mereka. Mereka harus puas, yaitu mereka yang mencari dan menginginkan kebenaran Allah, menerimanya sebagai karunia sorgawi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hatinya menerima dan menjalankan karunia nasihat, yaitu suatu karunia yang membantu pengambilan keputusan dan membantu menjaga agar tidak terburu-buru, sebagai suatu panduan dari dalam atau suara hati. Itu membantu seseorang untuk menasihati orang lain dan menyampaikan belas kasihan kepada mereka. Mereka yang puas dengan kebenaran dan belas kasihan Tuhan menantikan untuk menyampaikan karunia itu kepada orang lain. Mereka meniru Allah dengan menyampaikan mengampuni sesama mereka dan berusaha memperbaiki ketidakadilan materi dan spiritual di dunia. Merupakan suatu karya kerahiman. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kejelasan keutuhan merupakan inti dari keberadaan seseorang. Orang yang murni hatinya menerima dan menjalankan karunia pengertian.
Karunia pemahaman dalam misteri iman. Ini bukan hanya pemahaman intelektual, tetapi persepsi spiritual dari hati. Bagi orang Ibrani kuno, hati menandakan pusat pribadi dan sumber cinta dan kepatuhan. Itu adalah asal dari setiap tindakan dan keputusan. Setelah mendapatkan kemurahan, hati yang murni diberikan penglihatan spiritual yang jelas untuk pengabdian yang tulus. Mereka akan melihat Allah. Yang murni hatinya melihat Allah dalam kesederhanaan iman. Mereka akan melihatnya dengan berhadapan muka di sorga. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Para pembawa damai menerima dan menjalankan karunia kebijaksanaan. Kontemplasi yang tepat, refleksi pada dan cinta untuk hal-hal ilahi, itu yang memungkinkan seseorang menilai dunia dengan mengungkapkan kebenaran dan menanamkan kedamaian dalam jiwa. Dalam Alkitab, kedamaian Allah atau shalom adalah harmoni antar pribadi yang dibentuk oleh relasi akan perjanjian. Lebih dari sekedar tidak adanya konflik, kedamaian sejati berasal dari rekonsiliasi dengan Allah, pengampunan dosa. Murni hatinya sudah berdiri dalam kedamaian Allah sebagai anak-anaknya. Mereka berusaha untuk memperluas karunia yang telah diterimanya dengan mewartakan Injil kepada sesama. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka empunya kerajaan sorga. Mereka yang dianiaya, pembawa damai yang menyebarkan Injil, pasti akan menghadapi penganiayaan. Yesus membayangkan para murid perjanjian baru sejalan dengan para nabi perjanjian lama. Banyak dari mereka dilecehkan dan dibunuh oleh saudara-saudara mereka. Mereka menderita penganiayaan karena kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan kepada Tuhan dan penolakan mereka terhadap kejahatan pribadi dan sosial. Menurut Santo Agustinus, sabda bahagia dalam konteks khotbah di bukit membentuk model untuk moralitas Kristiani. Seharusnya tidak dipisahkan dari ajaran moral yang diungkapkan lainnya, tetapi dilihat sebagai pemenuhan semua ajarannya. Sabda bahagia adalah 7 tahapan dalam kehidupan Kristen, di mana memimpin orang Kristen dari kerendahan hati atau miskin di hadapan Allah menuju kebijaksanaan dan perjumpaan dengan Allah. Sabda bahagia mempengaruhi seluruh kehidupan seorang Kristen. 2 pengalaman utama dikoordinasikan di sini. Yang pertama adalah pertobatan, ditemukan dalam 3 sabda bahagia pertama. Kemudian pencarian kebijaksanaan dari yang keempat dan sampai dengan ke-7. Ini adalah perjalanan spiritual. Tahapan-tahapannya tidak terisolasi, tetapi membawa perkembangan yang teratur dari unsur-unsur utama kehidupan seorang Kristen. Sabda bahagia memberi kita jawaban Kristus untuk pertanyaan utama manusia tentang kebahagiaan, yang merupakan asal dari pencarian kebijaksanaan. Santo Agustinus membuat hubungan antara sabda bahagia dan karunia Roh Kudus dalam Yesaya 11. Dengan melakukan hal itu, ia menghubungkan karunia-karunia Roh Kudus dengan orang-orang Kristen di mana sabda bahagia ini ditujukan. Hubungannya menunjukkan bahwa orang Kristen tidak dapat mengikuti jalan kebahagiaan tanpa kasih karunia Roh Kudus yang menyertai setiap tahap perjalanan
perjalanan. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dijalani sesuai dengan sabda bahagia melalui bantuan Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang berkelanjutan ketika orang Kristen menempuh jalannya dari awal sampai akhir di sepanjang jalan sabda bahagia tersebut. Teks Santo Agustinus tidak memberikan bukti sedikit pun tentang perbedaan antara moralitas dan spiritualitas. Tidak ada yang mengklaim sebagai orang yang spiritual tetapi tidak religius. Kehadiran Roh terbukti sebagai buah dari kebajikan dan amal kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.